Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riza Alfahri dari kelas 12 IPA 4, asal sekolah dari SMA Negeri 6 Depok. Pada kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi dari bioteknologi, yaitu materi fusi sel teknologi hibridoma. Tapi sebelum kita ke materi fusi selnya, kita harus tahu dulu apa sih itu bioteknologi. Jadi bioteknologi adalah pemanfaatan sistem kehidupan dan organisme untuk menciptakan dan mengembangkan suatu produk baru. Bioteknologi berasal dari kata bios yang berarti hidup, teuchos yang berarti alat, dan logos yang berarti ilmu. Sehingga bioteknologi dapat diartikan sebagai cabang ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup maupun produk dalam proses produksi barang dan jasa untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia. Nah, itu dia definisi singkat dari bioteknologi. Sekarang kita ke materi fusi selnya. Di sini saya akan membahas 5 saja, yaitu definisi fusi sel, proses fusi sel, manfaat fusi sel, pembuatan hibridoma, dan contoh dari fusi sel. Nah, yang pertama ada definisi dari fusi sel. Apa sih itu fusi sel? Jadi, fusi sel adalah proses peleburan dan penyatuan dua sel dari jaringan yang sama atau berbeda sehingga diperoleh sel tunggal. Fusi sel diawali dengan pelebaran dua membran sel serta diikuti dengan peleburan sitoplasma atau plasmogami dan peleburan inti sel atau karyogami. Di dalam fusi sel perlu adanya sel sumber gen, sel wadah, dan fusi gen. Fusi sel menghasilkan hibridoma. Tapi apa sih itu hibridoma? Jadi hibridoma ini berasal dari dua kata, yakni hibrid yang berarti sel yang dicampur dan oma yang berarti kanker. Intinya hibridoma adalah penggabungan antara dua sel dari organisme yang sama atau berbeda. Hibridoma dipakai untuk memperoleh antibodi monoklonal dalam pemeriksaan kesehatan. Antibodi monoklonal adalah antibodi monospesifik yang dapat mengikat satu epitop saja. Fusi sel bisa diperbanyak menggunakan PEG, yaitu senyawa kimia yang berguna membuka membran sel. Sel hibridoma ditanam pada medium selektif sehingga berkembang biak. Setelah 10-30 hari, sel hibridoma dipisahkan dari campuran dan dibiarkan di tabung fermentasi. Antibodi monoklonal yang dihasilkan harus dipisahkan serta dimurnikan. Nah, jadi itu ya definisi atau pengertian dari fusi sel. Nah, berikutnya kita masuk ke proses dari fusi sel. Proses fusi sel yaitu saat sel B atau sel T dijadikan sebagai sel sumber gen yang memiliki sifat yang diinginkan, yaitu mampu memproduksi antibodi. Sedangkan sel wadah digunakan sel mieloma yang mampu membelah diri dengan cepat dan tidak membahayakan manusia. Setelah itu, sel B atau sel T difusikan dengan sel mieloma. Untuk mempercepat fusi sel digunakan fusi gen. Contoh dari fusi gen yaitu CSCl, PEG, virus, dan NaNO3. Pada akhirnya dihasilkan hibridoma dari hasil fusi antara sel limfosit B dengan sel mieloma. Nah, berikut ini ada contoh dari fusi sel. Nah, berikutnya kita masuk ke yang ketiga, yaitu manfaat dari fusi sel. Untuk manfaatnya sendiri itu ada 3. Yang pertama untuk pemetaan kromosom, yang kedua untuk pembuatan antibodi monoklonal, dan yang ketiga untuk menghasilkan individu baru dengan sifat yang unggul. Nah, jadi itu manfaat dari fusi sel. Nah, ada lagi nih manfaat dari teknologi hibridoma, yaitu untuk pemetaan genom manusia dan menghilangkan spesies secara genetik dalam sel eukariotik. Nah, jadi itu ya manfaat atau fungsi dari fusi sel
dan teknologi hibridoma. Nah, berikutnya lagi kita masuk ke yang keempat, yaitu pembuatan hibridoma. Pembuatan hibridoma dimulai dengan proses imunisasi dengan menyuntikkan antigen tertentu ke dalam tubuh tikus. Kemudian sel limfosit B tikus merespon antigen dan terbentuk antibodi. Kemudian sel limfosit B dipisahkan dari organ limpa tikus. Kemudian sel limfosit B difusikan dengan sel mieloma menghasilkan sel hibridoma. Fusi sel hibridoma ini dilakukan dengan membuat membran sel menjadi lebih permeabel sehingga kedua sel menyatu. Sel hibridoma diklon di kultur sel sehingga diperoleh sel-sel yang memiliki antibodi monoklonal yang bisa disimpan lama saat kondisi dibekukan. Nah, itu proses pembuatan dari hibridoma. Nah, berikutnya lagi ada keuntungan dan kerugian dari teknologi hibridoma. Untuk keuntungannya sendiri itu ada 3. Yang pertama, dapat menghasilkan antibodi monoklonal. Yang kedua, kualitas produk yang dapat dikontrol. Yang ketiga, dapat menghasilkan antibodi dalam jumlah yang besar. Nah, itu untuk yang keuntungan. Untuk yang kerugiannya sendiri itu juga sama, ada 3. Yang pertama, biayanya cukup mahal. Kedua, kultur yang dapat terkontaminasi. Ya, dan yang ketiga, tekniknya cukup sulit dan dibutuhkan alat yang canggih atau alat yang modern. Nah, jadi seperti itu ya keuntungan dan kerugian dari teknologi hibridoma. Nah, berikutnya kita masuk ke yang kelima, yaitu contoh dari fusi sel. Untuk contohnya sendiri itu ada 2. Yang pertama, fusi sel manusia dengan tikus, dan yang kedua, fusi sel tomat dengan kentang. Untuk yang fusi sel manusia dengan tikus, penjelasannya sama seperti penjelasan yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Untuk yang fusi sel tomat dengan kentang, fusi ini dinamakan fusi sel tumbuhan atau biasa disebut fusi protoplasma. Karena dinding sel tumbuhan ini yang tersusun atas selulosa harus dihancurkan dulu oleh enzim, sehingga tinggallah protoplasma untuk difusikan. Contohnya yaitu tanaman tomato, yaitu tanaman baru yang berbuah tomat dan berumbi kentang. Nah, berikutnya lagi ada fusi protoplasma. Tapi tidak saya jelaskan sampai sini. Saya menjelaskannya cuma sampai 5 saja. Oke, sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.